Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di hari Selasa terakhir di bulan Ramadan. Kita akan mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih yang dirawikan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Hurairah periwayat hadis. Kita tahu Abi Hurairah sahabat terdekat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abi Hurairah, idza adaita zakah, apabila kamu menunaikan zakat, kata Abi Hurairah, malika, zakat mal engkau, faqad qadaita ma alaika, maka engkau telah menunaikan apa-apa yang ada pada diri engkau. Ini hadis, iza addaita zakata malika faqad qadaita ma alaika. Ini tentang zakat. Kita zakat tiap sekali dalam setahun wajib. Zakat yang wajib sekali setahun itu yang secara pasti, baik orang kaya baik orang miskin, itu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak untuk orang kaya, orang miskin pun wajib zakat fitrah.
Dan bukan untuk orang yang berakal balik saja, anak yang baru lahir pun kena zakat fitrah. Pokoknya dapat dan anak tadi itu Ramadan, asar di Ramadan yang terakhir, malam takbir itu lahir anak, maka anak itulah wajibnya zakat fitrah. Ya, cuman anak tadi wajib zakat fitrah, yang membayar tetap orang tuanya, tak lainnya pergi ke panitia amil tu. Zakat fitrah wajib. Ada satu lagi zakat, dan ini lil aghniya, untuk orang kaya. Apa zakatnya untuk orang kaya tu? Itulah zakat mal, zakat harta. Jadi zakat kau pertama ada zakat fitrah, zakat badan. Jadi badan awak kau mesti dikeluarkan zakatnya, Pak. Cara mengeluarkan zakat badan kau adalah dengan membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu bernama zakat badan. Maka siapa yang punya badan, punya kepala, wajib di zakat fitrah. Tapi kalau tak punya badan, tak punya kepala, tak wajib di zakat fitrah. Makanya bernama zakat badan. Kok kaya, kok miskin, kok bansek pun orangnya, nan zakat badan kau wajib. Jangankan itu, orang yang meninggal di malam pertama bulan Ramadan wajib naknya zakat fitrah. Tadi belimau beko umpamanya belimau orang ke puasa. Setelah itu maghrib masuk Ramadan, salat Isya, menjelang sembahyang tarawih mati apa? Wajib tak apa tu zakat fitrah? Wajib. Dia apa tu kerana yang wajib zakat fitrah? Karena apa tu merasakan hidup di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau apa tu wajib zakat fitrah, dan mengaluan zakat fitrah tu apa tu anaknya? Tentu anak mungkin apa dulu datang, apa pula datang ke amil, kecil amil apa kalau mati pak, tak dia hidup pada mengaluan zakat tu je pak. Nah wajib, maka hati-hati. Banyak keluarga yang tak faham dengan qadiyah ini. Banyak keluarga tak mengerti. Tak dibayarkanlah zakat orang tuanya, atau tak dibayarkan zakat familinya. Padahal zakat itu wajib. Nah, tuh. Bagi orang yang sudah meninggal dunia, apalagi bagi anak-anak yang lahir. Kalau ada anak lahir di bulan Ramadan, mendapatnya Ramadan walaupun sebentar, maka anak tadi diwajibkan puasa. Zakat mal, zakat fitrah, zakat harta, zakat tanam-tanaman, zakat emas dan perak, zakat barang perniagaan atau dagangan. 5 ko zakat dalam mazhab kita Syafi'i. Zakat fitrah, zakat mal, zakat buah-buahan, zakat tanaman, zakat emas dan perak. Satu lagi zakat zakat binatang ternak. Binatang ternak kau dalam mazhab Syafi'i 3 saja yang wajib zakat. Kambing, sapi, onta. 40 iku kambing awak kaluan cie, 30 iku jawi awak kaluan cie, 5 iku jauh unta awak kaluan cie. Aku zakat tu nama zakat binatang ternak. Ayam tak wajib zakat Ustaz? Tak, dalam mazhab Syafi'i tak wajib zakat ayam. Dia pun tak Ustaz, ya nak kamu mungkin tahu ayam di zakat anda tu cepet Nabi ni. Ya, apa nan zakat anda tahu ayam ni zakat anda? Tak. Maka dalam mazhab Syafi'i tak. Tapi dalam mazhab Hanafi ya wajib zakat. Puyuh pun wajib zakat dalam mazhab Hanafi, tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Idza adaita zakatu malika, apabila engkau menunaikan zakat harta engkau, zakat harta kau pak 2,5% pak, wajib kita keluarkan pak. Tak sunnah tu nak. Kalau nyolah haul tu 1 tahun. Kalau tu berjumlah dengan 44 gram emas, atau kalau punya piti awak 78 juta.
Ada piti 78 juta piti kita. Piti dan 78 juta kolah setahun. Maka wajib awak mengeluarkan zakatnya 2,5%. Atau punya piti awak 100 juta. Mana piti 100 juta kolah setahun keluarlah 2,5%. 2,5% dari 100 juta itu berapa? 2.500.000. Nah, kalau 2.500.000 wajib tu Pak. Kalau nak berdosa waknya nak harta kita. Itu bukan uang kita. Wak makan yo haram hukumnya. Punya wak deposito di bank tak. Awak sudah menerima pensiun dapat piti banyak. Wak anggaplah 1 miliar. Wak depositokan ke bank syariah BSI. Kau wak depositokan. Lah sampai setahun wajib dikeluarkan dari 1 miliar itu 2,5%. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta. Wajib tu Pak. Dan 25 juta tu tak punya awak. Tu berkurang piti awak Ustaz. Tu kalau kali-kali berdagang. Kalau kali-kali mengalih, yo. Tapi kalau kali-kali zakat, enggak. Zakat tu az-ziyadatun wan namaun, bersih, bertambah dan bersih. Bersih harta awak ko dari nan haram, dari nan riba, dari nan makruh, Allah sucikan. Bertambah nominalnya tetap bertambah kalau orang yang nyo mengeluarkan zakat. Tahun ko zakat awak 25 juta. Tahun besok zakat awak bisa jadi 40 juta. Tahun besoknya zakat awak mungkin 80 juta. Besoknya ambo berdua orang ambo kenal di Pekanbaru, orang Sumatera Barat. Zakatnya 10 miliar. Di situ ko di daerah kita ko beliau punya kedai. Cik mengalih menjual besi, yang satunya mengalih ameh. Zakatnya masing-masing 10 M. 10 M. Banyak tu Pak. Kamu tanya, dah aku haji bisa zakat jumlah banyak mereka. Ambo dulu awal-awal mengeluarkan zakat 8 juta ni Ustaz. Tapi nya yakin nya keluar dari. Karena nya yakin itu ndak punya inyo. Mulai masuk tahunnya langsung nya pisahan. Lah setahun langsung nya pisahan. Kau piti zakat, kau untung galeh. Tanya pisah langsung. Bahkan nyobek cek rekening namanya rekening zakat. Ya keluar. Dari 8 juta menaik ke langsung 50 juta zakatnya. Tahun besoknya. Berarti kalau zakatnya naik, berarti hartanya naik. Ini yakin. Dari 50 juta, tahun yang ketiga lah mengeluarkan zakatnya 300 juta. Tahun besoknya lah 1 M. Tahun besoknya sampai kini lah 10 M tiap tahun dia mengeluarkan zakat. Kalau 10 miliar dia mengeluarkan zakat, kira-kira pendapatannya dalam sehari itu kira-kira sekitar 56 juta. Tapi tadi an-nama'u wa ziyadah, bertambah dan bersih. Dia yakin. Dia nak punya awak kan apa dulu awak ibu-ibu rati awak kapiti. Dia nak punya awak kan. Papa ibu nak punya deposito, tengok. Kalau lah setahun keluar berapa? Kalau nak tiap tahun dia keluar tu. Tak sekali setahun, tak sekali seumur hidup. Tak. Harus dia keluar dari. Yakin kita seyakin-yakinnya itu ziyadatun wan nama. Bertambah dan bersih. Dia yang buku aku dia tak pernah kayu-kayu Ustaz sebanyak itu jual piti hamba. Lagi berkerajo, lagi berkureh tapi piti sebanyak tujuannya. Mungkin tak berzakat. Lagi sadui dicuba berkandang ayam orang buat buat lo kandang ayam. Ketika ayam sedang mahal, ayam buat habis mati. Bercuba lo berkeramba ikan ke kampar orang, berkeramba awak berkeramba lo. Tiba keramba awak menjelang panen 2 hari ke panen nyanyian dek banjir. Bercuba lo apalah berkebun sawit, bercuba tapi tak ada cik jadi apa? Mungkin zakat ni tak berbayar. Zakat kau nak punya awak ke dapat. Makanya tak perlu ibu-ibu mana ti mengeluarkan zakat tu. M piti awak keluar 2,5%, berarti 25 juta kalau 25 juta. Zakat itu sedekah yang dianjurkan jahrum biqaulin,
diucapkan dan disampaikan ke orang. Dan zakat dan tahun ko 35 juta. Dan tahun zakat dan tahun ko 25 juta. Disunahkan seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, kan tak lama jadi lah. Tu sianu tu lah tak puluh wajar lah nyonya nak anu bayar zakat tu. Kan fitnah tiba Pak. Maka zakat itu penting sekali zakat ini. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada orang miskin, Pak. Tidak ada orang miskin. Dan zakat dikelola. Zakat itu dijapui ke rumah. Kalau ulah Umar pengen menjapui zakat ke rumah, itu bisa jadi pedang ikut gitu. Pedangnya satu bagai. Memang harus ada paksaan di zakat itu dulu. Nah, kalau diterbitkan zakat, tidak ada orang miskin. Maka Pak cuba tengok, ibu-ibu boleh tujuh, ameh kita, ameh nak disimpan, tengok, kalaulah sampai jumlahnya kepada 44 gram, atau kalau dipitisi sekitar 78 juta, lah wajib kalau zakat 2,5%. Ya gitu. Makanya kalau awak punya harato tu jangan sampai ke dalam, jangan sampai ke hati. Cukup di tangan saja. Maka ada ulama sufi yang ketika dia berdoa ketika tawaf, itu doanya diulang-ulang tadi. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ya Allah, letakkanlah dunia di tangan, jangan sampai masukkan dunia ke dalam hati. Kalau di tangan dunia gue paknya minta orang sanang wak magian. Karena masih di siko. Lebih boleh pinjam handphone Ustaz, pinjam. Lebih boleh minta PT yang Ustaz, ambil lah. Ustaz minta ambil. Karena masih di tangan. Jangan sempat masukkan dunia aku ke dalam. Kalau lah ke dalam tu mandennya tu nan tinggi. Pinjam handphone, enggak handphone den, kan? Den. Pinjam PT enggak, PT den. Boleh. Pinjam undang-undang den, arato den, manden kan itu kalau lah masukkan ke dalam dadu. Maka oleh karena itu zakat perkara yang wajib, ya, yang tak bisa ditolerir dan tak ada garansinya. Kalau letih masuknya bayar zakat. Nah gitu dia. Jadi kalau kita seorang mukmin yakin gitu zakat itu bertambah dan bersih, bertambah harta baik fisik ataupun pahala, bersih dan memang harta kita itu bersih dari yang haram dan riba. Orang kita banyak ambil zakat fitrahnya. Itu pun tak kena yang cam orang dan nak ambil zakat fitrah, nak Allah terima puasanya. Kalau bisa ngelicik je orang. Zakat itu pun buktinya zakat fitrah itu ada yang ngelicik. Apa mengeliciknya? Ya mengelicik. Naknya apa kurang ni pula dia harga zakat tadi. Zakat itu MUI sudah jelas tu zakat fitrah gitu. 2,7 kilogram beras, bukan 2,5 kilo. 2,5 kilo bukan, tapi 2,7. Kalau yang ada membayar 2,5 tambah lah. Itulah keluar fatwa MUI itu. Baru kemarin keluar fatwa MUI zakat fitrah itu 2,7. Ya, 2 kilo 7 on beras. Itu fatwa MUI tu. Jadi kalau ada yang menambah zakat fitrah 2,5 kilo tambah lah 2 on lah. Tu kalau di mazhab kita Syafi'i, kalau kita mengeluarkan beras, kalau kita mengeluarkan uang, maka pakai mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dengan uang, tapi jumlah timbangan berasnya berapa? Seukuran dengan 3,7 kilo. 3 kilo 7 on. Berapa piting 3 kilo 7 on itu? Kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah pakai uang, berapa kimatnya, timbangannya? 3 kilo 7 on beras. Tapi tisilah sebalik itu tuh. Tapi kalau awak mengeluarkan zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah beras, maka ambil timbangan 2 kilo
7 on. Nah, gitu caranya kalau dalam fikih. Kalau orang awak enggak, baik mengeluarkan piti, baik mengeluarkan beras, tetap timbangannya 2,7. Nah, enggak bisa itu buat hitung. Kenapa? Nan mengeluarkan pakai uang itu mazhab Hanafi. Nan mengeluarkan pakai uang itu namanya mazhab Hanafi. Timbangan di mazhab Hanafi lebih tinggi, lebih banyak daripada mazhab Syafi'i. 3,7. Di mazhab Syafi'i 2,7 dan itu dikeluarkan beras. Nah, itu para dulu tuh. Jadi sampai ke situ pun diatur gitu di agama gitu cara-cara untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Zakat salah satu syariat yang dianjurkan kita untuk menjaharkan. Nah, kita jelaskan tadi. Memang dijaharkan mengeluarkan zakat tuh. Kau zakat ambo tahun kau fardu karena Allah. Memang dibunyikan mau itu kan. Ya. Ibadah seluruhnya pakai niat, Pak. Coba tengok dapat. Seluruh ibadah pakai niat. Salat pakai niat. Usolli fardhu subhi. Wuduk pakai niat. Nawaitul wudu'a. Apa leh? Haji pakai niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Umrah pakai niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Apalah ibadah pakai niat? Zakat, nawaitu an akhrujaz zakah. Iktikaf pakai niat, nawaitu an a'takifa. Satu ibadah nan tak perlu pakai niat. Apa tu? Membaca Quran. Baniat tak baniat kita membaca Quran, tetap dicatat itu sebagai amal soleh gitu. Jaranglah mendengar orang membaca Quran, nawaitu qiraatul Quran fardhan lillahi ta'ala. Ya, jarang awak mendengar. Selalu pakai niat. Makanya mesti kita niatkan. Kalau awak mengeluarkan zakat, sengaja aku mengeluarkan zakat diriku, badanku yang wajib di atasku tahun ini karena Allah. Keluar. Siap tu ngaluan punya anak wala lah. Sengaja aku mengeluarkan zakat untuk anakku si fulan yang wajib di atas dirinya karena Allah. Sudah itu sebulan. Memang kemudian itu dianjurkan. Tak bisa awak salam saja orang tu. Atau apa gonya kembali baju mah bawa lah. Tak bisa. Pada itu zakat buat ni anak sah tu. Nak kau ada baru petang baru ada yang bertanya orang piti zakat itu hanya amplop kan? Atau beko dibagi-bagian korelasinya langganan yang menjual bali jinyo. Kan ada langganan yang menjual bali jinyo tu. Dia mengalih berjualan yang macam jualan hari-harian lah. Kan banyak orang berkainyo belanja, nyo grosir, banyak orang belanja kainyo. Keciknya amo kaluan zakat tiap tahun ustaz keciknya lah. Tapi zakat amo ko kaluan berbalingkan saruang lagi. Amo balik ke kain saruang, amo balik ke baju koko je. Abeko itu tu bagian ke langganan nambo je. Langganan apa tu masuk asnaf 8 dak keciknya. Anda tahu bahwa asnaf 8 belah keciknya dulu. Kau nyakut kalau ndak mengaji mereka jadi pak. Bertoko-toko aja ilmu tu. Wajib zakat tu yang mustahik. Mustahik tu yang berhak menerima zakat tu nyenan asnaf 8. Fakir yang pertama. Fakir ndak langganan apa? Ndak. Dua miskin ndak langganan apa? Ndak. Ibnu Sabil orang sedang dalam perjalanan ndaknya? Indah. Amir ndaknya? Indah. Gharim orang berutang ndaknya? Indah. Fisabilillah ndaknya? Indah. Apa lah? Fisabilillah. Mu'allaf ndaknya? Indah. Jadi apa? Ndak ada dah deknya supaya nya balangganan jawab mengapa piti zakat nan awak jadian. Munde ambo tiap tahun mo munde ko ustaz pada sekali kalau mau menang kaji nang munde ustaz ko oh ya Allah. Sekali itu nya menang kaji gecenya lah. Jadi takut langganannya tu lari ke orang lain, piti zakatnya tu lahnya jadian untuk tiok THR untuk langganannya tu. Lesah tu Pak. Ndak boleh karena nak masuk asnaf 8 lah. Maka oleh karena itu hati-hati gitu kepada zakat itu. Zakat itu ya kepada si mustahik dan mustahiknya yang Allah di dalam Al-Quran lil fuqara wal masakin
Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Karena kini itu banyak orang yang santai saja, rancu saja zakat ini. Baik zakat mal atau zakat fitrah, kedua-duanya hukumnya sama. Maka faqad qadaita ma 'alaika, maka engkau telah menunaikan apa yang ada pada diri engkau. Maka kalau zakat mal, berapa zakat mal awak? Ini zakat mal itu tu nyentuh pitih yang ada di kita yang lah setahun. Kalau zakat mal. Oh nak buat hitung saja oto wak bara harga rumah wak bara harga konsumsi. Oh nak tu dah. Yang zakat mal tu nan ada di kita je. Tu kita hitung sampailah 78 juta, maka keluarlah zakatnya 2,5%. Berarti kalau lah sampai di atas itu, ya keluarlah zakatnya. Kalau lah maksudnya setahun. Nah, begitu ni. Jadi zakat mal atau zakat fitrah dikeluarkan kepada asnaf yang 8, tapi lebih diutamakan fuqara wal masakin, lebih diutamakan fakir dan miskin. Itu Pak. Dan beberapa awak tentiang kayaknya batatiang namanya itu. Aku apa zakat ambo tahunku karena Allah, wajib atas diriku karena Allah. Betul tu. Asnaf yang 8 ini la asnafani fi nafarin, tidak boleh ada 2 asnaf di dalam satu jiwa. Hati-hati bapak yang jadi amil, di masjidnya menjadi amil, di rumahnya menerima pula sebagai fakir miskin. Tak boleh, haram hukumnya tu. Kamu banyak ustaz-ustaz memperhatikan model itu tu. Di rumahnya menerima lo atas nama fakir miskin ustaz tadi. Di masjid ditunjuk pulunya sebagai amil. Jadi di masjidnya menerima zakat orang juga sebagai amil. Tiba di rumah ada orang yang berzakat pribadi langsung kainya mengatasnamakan dirinya fakir miskin. Berzakat orang kainya karenanya fakir miskin. Di masjidnya sebagai amil, di rumahnya fakir miskin. Berarti di dirinya ada 2 asnaf. Ikut tak boleh. Kalau awak tahu zakat tak sah dan orang tu menepekkan dosa. Ambo membahas zakat ke 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, hari Ahad, di Kota Kampar Hulu, Gunung Malelo. Banyak yang melakukan seperti itu. Ini guru ngaji. Guru ngaji dianggap okey lah. Banyak orang menganggap guru ngaji itu fisabilillah. Anak-anak muridnya itu banyak berzakat kayaknya. Tapi dalam satu sisi, ini rupanya termasuk lo diambil zakat di masjid. Ini menerima zakat orang di masjid. Kalau ada orang berzakat ke masjid sebagai amil, ini menerima zakat murid-muridnya di rumah sebagai fisabilillah. Tak boleh. Pilih salah satu. Niwa amil, tinggalkan dan menerima di rumah. Oh, ingin menerima di rumah, jangan jadi amil. Nah, gitu dia konsekuensinya. Makanya ustaz-ustaz itu harus mengaji je sana. Ya, kalau banyak jemaah aja nama ngajinya ustaz, kalau merasa cukup aja. Enggak, ngaji itu enggak bisa cukup itu dah Pak. Karena disabikan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Walaupun awak doktor, profesor, bukan berarti awak kelah alim mengetahui, enggak. Harus mengaji juga gitu. Harus duduk juga dengan masyaikh, harus didangan juga. Kiai-kiai itu ceramah, buya-buya awak. Itu kebanyakan ustaz-ustaz yang mengalami itu tuh. 2 asnaf yang terpakai dek dirinya. Dalam satu sisinya menerima zakat di rumah sebagai fisabilillah, guru mengaji. Di masjidnya menerima pula sebagai amil. Bapak kalau ada mengetahui bab itu sampaikan, tak boleh. Kalau nyengayel mereka, tahulah boleh ustaz keceknya, suruhnya sobok jambu. Nak kita gikan kitab ke baca lah di kitab. Memang tak boleh. Nah, pilih salah satu. Inyo ingin Ibnu Sabil, inyo ingin fisabilillah di rumah saja nerimo, jangan jadi amil. Oh, kalau inyo nak menerima di rumah, jadi amil saja silakan. 1 saja boleh, tak boleh 2. Nah, itu yang dimaksud
la asnafani fi nafarin, tak boleh dua asnaf di dalam satu jiwa. Tak boleh ada. Nah, itu dia. Kemudian idza adaita zakatu malika faqad adhabta anka syarrahu. Apabila engkau menunaikan zakat itu, maka hilanglah daripada engkau segala keburukan. Jadi awak mengeluarkan zakat itu, Allah hilangkan keburukan-keburukan daripada kita. Mohon maaf, aturan kita tabrakan, tak jadi awak tabrakan dia awak mengeluarkan zakat. Aturannya kita dalam tulisan dulu tu takdirnya, aturannya awak ko apa istilahnya, aturannya tajatuh, bangkrut, anak jadi dah. Adhabat anka syarrah. Baik keburukan-keburukan itu. Tapi kalau nak awak keluar zakat, nan piti untuk zakat tu kekeluar aja. Bahkan lebih parah daripada itu kuyak awak pekorenya. Aturan zakat awak 50 juta tahun kau. Nak awak keluar no, aduh sen nan terjadi nan piti 50 juta kau tetap keluar aja. Bahkan mungkin lebih dari 50 juta keluar. Nah, itulah yang disebut dengan hukum alam namanya. Nah, kalau lah hukum alam tu fa'tabiru ya ulil absar saja, ambil je pelajaran. Ingat-ingat keketuran tua-tua awak dulu rasa-rasa tapi kain awak. Apa kira-kira kesalahan yang awak rasakan? Ingat-ingat, oh iya dan wajib zakat dan nak mengeluarkan zakat. Itunya tu. Lama habis harta. Berapa banyak orang-orang kaya kita tengok mobilnya banyak, mewah, dengan perusahaannya, habis lama habis dah tidak mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu wajib. Zakat itu wajib dikeluarkan, dan zakat itu bukanlah miliknya tapi milik asnaf yang 8 tadi. Nah, itu dia. Harus sampai setahun baru wajib zakat, Ustaz. Iya, milik tam. Maka ada istilahnya haul, ada istilahnya nisab. Kalau haul tu mesti sampai setahun. Awak ratua sekian lah sampai setahun tu namanya haul. Kalau nisab itu ukuran kambing apabila 40 ekor baru dikaluan cek, tu namanya nisab namanya. Nah, walaupun alun cukup setahun lagi, tapi kambing awak kau lampai 10 ekor kaluan cek, itu nisab. Nah gitu, harus sempurna milik kita. Iyo, kalau nak punya awak ngapa lu kaluan zakatnya. Maka ada orang yang cadik buruk. Nya punya piti 1 miliar, nya siap pensiun, dapat uang tulak 1 miliar, nya masuk ke deposit. Mestinya 1 miliar itu jatuhnya di bulan setahunnya jatuhnya di bulan Juni. Tanggal 28 Mei diagian ladainya piti 1 miliar kau kabininya. Kau piti 1 miliar kau untuk kau keceknya kabininya. Oh iyalah bang, terima kasih banyak bang. Berapa hari lagi setahunnya tu? 3 hari lagi setahun. Tapi dia lah agian kabininya, wajib nak zakat dia apa tu? Tak wajib lah. Habis kau bini mana tu pula? Menjelang tanggal 28 Mei, lah agian itu kalakia balik. Tanggal 26 Mei agian kalakia. Bang cah, ni abang piti, aku ambil lah piti saem untuk abang aja. Wajib nak bini zakat? Tak, karena alun sampai setahun. Tapi orang nama dia kau cilaku ambil namanya. Memang ianya tak wajib zakat, tapi kan Allah tahu apa tujuan ianya mengambil itu. Ada orang mengarajan itu, iya boleh tak? Ada. Supaya menghela dari zakat, mengelak dari zakat tadi, itulah. Yang gen kami ni, beko opor-opor balik. Ada, maka awak dek tahu itu tu kan dek dijalihkan di ulama di dalam kitab. Ada, maka baginya orang tak wajib zakat. Tapi bagi orang itu ismunnya dapat dosa. Dan apa dosa? Karena mempermainkan syariatnya Allah. Nah, itu. Berarti ada orang mengerjakan itu.
Lalu sampai setahun lagi ke bini dia. Sampai setahun lagi ke laki boleh. Sampai setahun lagi ke bini dia. Itu tidak untuk diamalkan tu papa ibu tu untuk sekedar contoh saja jadi amalkan pula lah. Aku dapat kisi-kisi waktu start kau cayo kau amalkan lah kau. Nah, tu kan untuk nak diamalkan. Makanya. Jadi zakatu malika faqad adhhab an syarr. Segala kejahatan, segala keburukan-keburukan yang ada menimpa kita, maka Allah akan jauhkan itu semua ketika kita mengeluarkan zakat kita. Maka ada zakat badan, itulah zakat fitrah. Setiap kita wajib. Boleh orang lain membayar punya awak? Boleh. Boleh zakat fitrah tu jadian puluhnya untuk zakat balik? Boleh. Awak nak mampu lah. Awak orang miskin. Ada orang datang ke awak pergi berzakat. Kau zakat kami tolong diterima. Ya, terima. Tiba dinyo mengeluarkan zakat, nak ada cuma punya zakat inyo. Hanya gini. Aku zakat 4 tahun kau. Padahal itu tu dari zakat orang. Boleh, tak apa-apa. Nah, begitu dia. Zakat. Iza addal abd, ya, iza adaita zakat malika faqad adhabta anka syarrahu. Hilang keburukan-keburukan daripada diri kita disebabkan karena kita menunaikan zakat. Tunaikan zakat ini, dan zakat kepada orang lain. Yes, tidak zakat badan saja jadilah zakat badan. Ya, zakat badan ni zakat diri kita. Boleh awak membayar orang lain? Boleh. Ya. Boleh kita pun dibayarkan orang lain? Boleh juga, tak apa-apa. Maka ketika seorang yang telah menunaikan zakat, maka dia telah menyempurnakan agamanya. Maka salah satu daripada rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, puasa bulan Ramadan. Sampai zakat. Yang kelima, haji. Nah, ini. Jadi zakat tu wajib. Bahkan di negara kita ada zakat profesi begini. Zakat profesi namanya. Itu ASN kena karek, kena potong zakat profesi tadi itu. Jadi ya ada sisi positif, sisi negatifnya zakat profesi. Maka dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada istilah zakat profesi. Yang asnaf 8 itu fuqara, fakir. Siapa orang non fakir tu? Orang fakir tu orang yang dia tidak memiliki pekerjaan tetap, walaysa fiha mal, dan dia tidak memiliki harta. Itu fakir. Rumah mengontrak, tidak ada punya hartanya tu. Tanah tidak punya, kebun sawit tidak punya. Indak lo ada pekerjaan tetap, tu namanya fakir. Jadi ini duit dari apa? Ya, kalau ada orang menjepit ke rumah untuk kerajo, dia kerajo. Kalau ada orang menyuruhnya nyuci kain, nyuci kain. Ada orang meraleknya suruh dia orang nyuci piring, dia cuci piring. Ada rumah orang bersama suruhnya siangi, rumah orangnya siangi. Nya ndak punya harta, pekerjaan tetap ndak lo ada dah. Ko makunya namanya fuqara, konan fakir. Itu yang didahulukan dalam berzakat. Jangan lain. Yang kedua si miskin. Siapa si miskin itu? Si miskin lahul mal. Lahul mal, bagi orang itu memiliki harta dan baginya memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi la yakfi an ayalatih. Orang yang memiliki harta kemudian memiliki pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, itu miskin nama tu Pak. Arato lai punya rumah, kerja tetap lai lah dah. Ada kerja tetap jadi pembantu di rumah orang umpamanya, atau jadi security, atau membuat Gojek, atau membuat Maxim dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Tapi tidak cukup untuk keluarga.
kebutuhan keluarga, anak bertiga sekolah. Bini untung lain tak sekolah lah selesai lah bini ku sekolah. Anak bertiga sekolah. Uang SPP-nya, kemudian jajannya, uang pulsa, lauk pauk, makan segala macam, habis dalam sebulan tu 6.500.000. Sedangkan gajinya dari penghasilan tetapnya cuman dia mendapat 4 juta. Yang dia perlukan berapa tadi? 6.500.000. Nah, dia dapatan tiap bulan dari gaji pokoknya 4 juta. Tekor berapa? 2.500.000. Maka kok namanya miskin. Nah, tu beda kan tu Pak? Bedanya mendapat kau. Satu rumahnya di mananya dapat rumah tu? Warisan ke atau apa? Rumahnya ancak nyoleh ada kerja tetap. Tapi kerja tetap tu nak cukup untuk menghidupkan inya sekeluarga. Miskin je nama baru. Miskin je baru tu. Rumah ancak mana rumahnya, rumah ancak dapat warisan yang tu je. Ayah mak kayu dulu. Meninggal ayah maknya nyolah nak surangnya. Ayah mak ko sebelum nyo mati le nyo jual saudara tu kecil rumahnya menempati rumah ancak sebab awak kerajaan nak do mencukupi kepada kebutuhan itu namanya miskin. Di antara dan dua komando yang didahulukan fakir terlebih dahulu. Lebih dibesarkan magi fakir dari miskin. Kebanyakan panitia amil zakat kamu perhatikan nyorato kan saja magi. Amil itu pun punya ilmu tu Pak, harus ada dulu ilmu sebagai amil itu. Nah, kamu pukul ratanya tu. Aku kadang tinggi lo gaji amil pada fakir kali. Amil dia apa tinggi gaji amil karena amil ko kerja siang malam. Fakir nak ada nyoba kerja. Nama fakir lah. Nak kan nyoba kerja mau urus zakat dah. Tapi tetap bahagian tu fuqara yang terlebih besar, fakir terlebih besar. Nak boleh kita sama ratakan pembagian itu tetap. Nah, gitu dia. Amil. Siapa amil ko? Amil ko kalau wak calik di kitab-kitab fikih yang disebut amil man tawalla sultan, orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Sekurang-kurangnya yang mengeluarkan SK amil ko lurah, bukan pengurus masjid. Kalau pengurus masjid yang mengeluarkan SK amil ko panitia zakat namanya. Tapi kalau yang mengeluarkan SK izin si amil ko kepala lurah, kepala desa, maka ko nyesah sebagai amil. Man tawalla sultan, orang yang dilantik yang ditunjuk oleh pemerintah. Apa kerja si amil? Ya'khudh wa yu'ti, mambi dan mantan. Nyejapik ke rumah orang, zakat orang, nyuantan pula ke orang dan mustahik. Tu kerja amil Pak. Barik kerja amil tu. Nak cek duduk-duduk di masjid aja lah. Kalau nak rasanya terkuat itu mengerjakannya, tak usah dia ambil. Ya khudh wa ya'ti, dia ambil japuk peti zakat orang. Orang tu mantan Ustaz, berarti tugas kita cik menyalurkan aja. Dia awak kini ko suruh asnaf 8 tu pergi ke masjid pergi menjapuk ke amil. Nah, sebenarnya kalau dalam fikih amil yang mantan ke rumah fakir. Nak inyo nak menjapuk ke tempat si amil. Nah, betul caranya kalau dia dalam fikih. Awak kan tak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu nak dapat kupon sebagai amil, sebagai fakir, miskin apa, datanglah ke masjid, kami tunggu sampai jam sekian. Model membayar kupon kurban kali itu, ya dah apa yang menjapuk itu. Itu dah yang kurban kali itu. Kalau nan zakat, kalau menurut kaji fikihnya, itulah amil dan mantan. Tan ke sikon, tan ke rumah sanu, tan ke rumah sanu. Nah, itu amil. Panjang kajian itu tentang amil ku panjang loh. Karena amil ku yang paling berat tanggung jawabnya di situ.
Kemudian si gharim, orang yang berhutang, dan hutang itu hutang taat, bukan hutang maksiat. Apa contohnya hutang taat? Hutang maksiat itu apa lo contoh hutang maksiat? Hutang maksiat, hutang yang di dalamnya ada riba. Itu pertama. Hutang berbunga itu hutang maksiat namanya itu. Kalau ada orang berhutang dengan hutang maksiat, tidak boleh kita magihnya zakat sebagai gharim. Jadi yang berhak menerima zakat atas nama orang yang berhutang, kalau hutangnya itu hutang taat, bukan hutang maksiat. Apa hutang taat? Hutang taat itu hutang untuk kehidupan hariannya. Hutang bareh, hutang minyak, hutang gula, hutang talu, hutang bawang, hutang supermi, hutang apa lah? Pokoknya hutang belanja untuk kehidupannya. Maka orang yang model gogo berhak menerima zakat atas nama orang yang berhutang atau gharim. Tapi kok yang berhutang kabang untuk membeli auto anca, mempalawe kebun sawit, berhutang kabang untuk mempelok rumah anca, itu enggak tuh. Kalau memang itu boleh menerima zakat, apa yakin sada awak kau menerima zakat kau? Tidak mau berhutangnya kau. Nah, itu dia. Nah, cara yang lebih elok lagi di fikih menunaikan zakat kepada si gharim namanya. Gharim itu orang berhutang, bukan gharim orang lalu di masjid maksudnya. Gharim itu orang yang berhutang. Caranya elok kita yang menunaikan hutangnya ke tempat dia berhutang. Ambo pak mode itu di kampung wak ada berapa kadai simpang tu cik situ cik datang wak ke situ wak tanyain ke orang yang punya kadai, coba tengok bon hutang orang-orang di situ kok pak, kan ada di orang tu ni kok pak abi cik ni dia tengok kawak si anu hutang 3 juta, si anu 4 juta, si anu 5 juta, si anu 2 juta. Pak tengok hutang hutang ni hutang taat sadanya, bareh, minyak, gula, garam, supermi. Nah, hutang mana? Jadi bagaimana? Zakat, piti zakat tu ada. Piti zakat wak bayan pak. Wak sampaikan kau mau bayan pak hutangnya. Wak cari rokok ada, rokok tu tinggal lah. Jadi bayan lah. Entong bayan pak, diam aja kita, bayarkan. Tak perlu wak sabik kayaknya ada kaurang nan berhutang ke kedai tu. Cuman orang kadai kau buat pantau pula. Jangan mereka orang minta lah ke orang hutang malu bayi lagi ceng. Padahal dia bayi dia orang zakat. Diam saja kita pak. Diam saja kita. Kita bayarkan. Dah selesai. Inyo nak kenal jawab, mana kenal jinyo. Nah mereka ketika nyarkan membayinya mereka, lah dibayar dek sianu. Nah gitu. Makanya dia apa nak supaya naknya tahu jawab supaya jangan besoknya bek hutang lain-lain. Bekonya sengaja dia berhutang banyak-banyak ni. Kerana dia ambil lah kecil orang kadai pula nama nyuruh beko. Ambil lah apa dah beko tiap tahun ada Pak Haji tu membayar macam kau orang kadai cilako lah nama. Orang kadai lah ambil lah apa dah berapa ambil lah. Enggak bajet 5 juta ambil lah nak apa dah cak. Beko mau carian orang membayar kau cak. Kau orang kadai yang punya kadai dan apa juga. Ya, memang seperti itu eloknya kalau lil gharimin si gharim. Kalau kita membayarkan hutang untuk si gharim. Piti zakat gitu. Tu gadang pahala tu pak, ya Allah. Gadang mana pahala tu? Tengoklah ke kadai kau lah. Ada orang hutang lain dia jadual. Kai. Lah. Bayan saja. Supaya jangan ada bukti lah di orang kadai tu, ambil catatan orang kadai tu. Supaya jangan bekonya apa je lah. Catatan kecil yang kau ingat dia jambon. Kalau bayan saja supaya jadi minta. Itu besar pahala itu. Ad-didain. Awak yang menunaikan hutang orang besar sekali di ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ya, ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang menumpang di kampung awaknya dari jalan jauh ke menuntut ilmu. Gharib Ibnu Sabil ada mualaf kau sekali saja dapatnya bukan tiap tahun. Kalau di daerah kami di daerah rambut tiap tahun dapat semua mualaf tu sampai terbadi loto cek dia mualaf tu. Karena tiap tahun dia dapat nyedekingannya nenek mamak.
Orang Karayu tu hanya datang ke nenek mamak tadi untuk minta zakat tadi. Ke Ciamun dah. Kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab, mu'allaf tu tak ada. Mulainya masuk Islam tu nak mu'allaf nama dia tu dah kecil Umar bin Khattab. Itulah Muslim nama. Ini di zaman Umar bin Khattab tak ada istilah mu'allaf tu tak ada. Muslim bukanlah mu'allaf. Mu'allaf tu kan orang yang lemah hati. Lemah hatinya ke Islam. Kalau dia lah masuk Islam, Muslim namanya, bukan mu'allaf namanya. Nah, gitu. Ibnu Sabil mu'allaf fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktu, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Ada pertanyaan? Itu ibu tuh, silakan. Ibu ni nunjuk tangan ibu tadi, tidak lah kan? Ibu yang di samping tu nunjuk tangan tadi. Bayi apa kecil ibu tadi? Alanya lahirnya lah meninggal. Apa caranya meninggal tu kalau lahir dulu ni? Berarti meninggalnya di dalam kandungan, dalam rahim ibunda. Itu tidak dihitung sebagai manusia yang terlahir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic. Macam mana? Pegawai negeri. Nah, ya terima kasih. Tidak terkena lagi kita dalam setahun itu. Jadi dalam setahun itu kita tidak kena lagi. Jadi itu namanya kita sudah mengeluarkan zakat profesi. Jadi zakat profesi dalam setahun, taruhlah gaji kita 10 juta, dikeluarkan zakat 2,5%. Berarti berapa? 9 juta 700 sekian lah, umpama kita totalkan dalam setahun, mestinya kita setahun itu mendapatkan 120 juta, tapi sudah dikeluarkan zakat, maka yang 120 juta tadi itu tidak buat keluar zakat ada. Nah, dalam masa tahun itu. Tapi untuk tahun berikutnya yang 120 juta tadi kau buat keluar zakat lah, karena lah setahun pula dia awak. Nah, begitu maksudnya. Dan yang setahun gaji kita yang setahun itu pun itu tak kita keluarkan. Jadi yang itu kenapa tidak kita keluarkan? Karena lah kita keluarkan di tahun itu sebagai zakat profesi. Yang setahun yang lalu itu kenapa kita keluarkan zakat? Karena itu menjadi simpanan kita, menjadi harta kita. Ini yang kita keluarkan 2,5%. Nah, begitu deh Bu. Ya, terima kasih. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau keadaannya si kepala keluarganya ini miskin karena dia malas mencari pekerjaan? Sedangkan kondisi fisiknya kuat, sehat. Latar belakang pendidikan baik. Dia miskin karena malas mencari pekerjaan. Itu masalahnya. Malas mencari pekerjaan, kuek pula merokok, indak pula semayang. Aduh di kampung awak mulai itu. Jadi yang nyaruan apa? Zakat dulu tiap tahun. Jadi akhirnya orang malas berzakat. Jadi nenek mama membuat muzakarah diundang ambo. Diundang saya sebagai pembicara. Yang pertama kali yang ditanyakan masalah itu dulu. Apakah boleh orang yang miskin itu disebabkan karena dia malas bekerja? Dia mempunyai ilmu, pendidikan oke, badannya sehat, sedangkan tanggung jawabnya ada. Justru yang bekerja itu bininya. Nah, bini, sedangkan ini merokok, duduk di tepi sungai Kampau,
Kau pulang pula lah tinggi hari, besok pada itu pula balik. Ini bagaimana yang seperti ini? Ya, untuk memberi pelajaran kepada inyo, ya tidak usah kita bagi zakat. Nah, cuman masalahnya bagaimana dengan anak dan istrinya? Nah, maka ada sebagian ketika itu kita membuat rapat ketika itu bahwa kalaupun kita memberi dia zakat, jangan ageng ke inyo, ageng ke bininya. Cuman nan payah lo bini ku kok takut lo ke inyo. Bini ku lo membelian rokok nanti inyo tarinya, membelian rokok ni. Tapi memang orang yang tak solat itu yang paling parahnya tidak semayang, tidak semayang. Kemudian idiknya ada, padahal anak istri banyak tanggungan. Ada di tiap-tiap daerah mungkin kita ada. Maka itulah lebih eloknya kita mungkin untuk mendidiknya ya tidak kita keluarkan ya, tidak kita berikan dia zakat. Itu dia. Pokoknya setiap hari setiap orang Karayo, itunya necis penampilannya tu orang Karayo tu. Tidak ada nak orang Karayo, pada sehatnya. Buktinya ada pekerjaan di bawah orang yang Karayo nya nak nio, tu tanda pamalih. Itu tandanya pamalih. Karayo ada di bawah orang kerja, tapi nya nak nio. Tu. Itu nama urek, kone urek so namanya tu, kone urek so, urek sogan. Ini urek sogan, kone urek so, urek sogan. Jadi untuk mendidik ini tak usah saja kita memberinya zakat. Kalau kondisi seperti ini kan ada janda di lingkungan kita dengan anak-anak gitu kan. Jadi janda itu juga miskin. Tapi kita kurangi jatah zakat miskin di janda itu karena anak-anaknya sebagai yatim itu sudah kita bantu keluar dari miskin. Nah, bagaimana pandangan? Enggak bisa. Dia begini, dia cara membagi zakat tu kalau di dalam mazhab itu Syafi'i. Dikumpulkan total zakat berapa? 100 juta umpama total keseluruhannya. Asnaf yang ada di kampung itu berapa? Fakir ada 2. Miskin di kampung kita tu ada 5. Mu'allaf ada 2. Maka yang 100 juta aku dibagi 3 dulu. Setelah dibagi 3 asnaf, barulah masing-masing mendapatkan perolehannya. Itu sebenarnya cara metode membagi zakat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan kita tidak memakai metode itu. Karena menurut itu metode itu kurang tepat oleh sebagian orang. Karena agak masalahnya pembagian itu di mana? Mu'allaf. Kalau 100 juta dibagi 3 asnaf, berapa masing-masing? Berapa asnaf dapat? Asnaf berapa dapat? 33 juta. Sedangkan di mu'allaf surang orangnya tu boleh untuknya 33 juta. Itu membeli otonya tadi berjago. Sedangkan si miskin berapa orang tadi? 33 juta itu dibagi 5. Si fakir tadi berdua 33 juta tu dia bagi berdua. Lah lumayan banyak dapat. Tapi nan mu'allaf kau tak bisa. Tapi itulah metode pembagian zakat dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kita banyak kalau metode pembagian zakat itu kita pakai mazhab Hanafi kebanyakan orang kita. Pakai metode mazhabnya Hanafi. Tetap yang diutamakan itu fakir terlebih dahulu. Lebih dibesarkan fakir. Jadi tidak ada alasan kita sebenarnya anaknya lawak tanggung di masjid, apa anak yatim kemudian tiba di jatah jando kau kurang ini, tak bisa ke situ. Entah ada entah apa niat janda tu nak menikah balik. Atau zalim buat jadinya jatahnya buat kurangan. Jom bapak nak galak ke tu bapak. Bapak ke galak ni pasti lah niatnya bapak. Niatnya tapi jangan itulah nak nyarok dia tahu besok lagi kadang naik zakat dari muhajirin ke mana cik anda bisa lah untuk khabar alik cik apa kurangan atau apa nak zalim dia tu itu kira-kira betul lah cara surah kaji gitu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, MUI, fatwa MUI. Iya. Ya, Majelis Ulama. Kemenak. Kemenak. Kemenak lah mestinya minta fatwa ke MUI. Kemenak itu tapi Kemenak dia tidak ada majelis fatwa di Kemenak, Pak. Yang ada majelis fatwa di MUI. Mestinya fatwa dikeluarkan oleh MUI, Kemenak menjalankan. Mestinya seperti itu. Jadi Kemenak sudah terlebih dahulu berarti menyebarkan edaran itu. Iyalah, pastilah. Iya, memang ya. Oh, itu fatwa MUI memang seperti itu. Tambah tuh, lalu tempat nape cara itu. Kalau solusinya itu ditambah. Cuman perlu kita luruskan nanti apa itu, Pak? Kemenak itu, Pak. 3,7 boleh pakai uang, itu Hanafi. 3,7, kalau pakai beras 2,7. Syafi'i. Pakai beras kita keluarkan. Pakai uang. Boleh, Pak. Jadi kita kalau pakai uang kita ikut kepada timbangannya mazhab Hanafi. Nah, kalau kita mengeluarkan beras kita ikut kepada mazhab kita Syafi'i. 2,7. Itu memang hasil fatwa begitu. Cuma bagaimana nanti bisa mensinkronkan dengan Kemenak ini? Jadi mestinya Kemenak tidak membuat edaran terlebih dahulu sebelum fatwa ada gitu. Kan fatwa itu majelis ifta itu kan majelis fatwa MUI itu mengeluarkan 2,7 ini. Jadi solusinya itu mesti harus kita tambah. Tapi bagi amil, hendaknya bagus kita robah saja menjadi 2,7. Ya, amil yang ada di sini robah saja 2,7. Nah, jadi yang kemarin itu ya selagi bisa kita tahu kayaknya kita tahu, kalau tidak ya apa caranya dia tidak tahu kan. Nah, gitu. Bisa ditambah boleh, Pak. Iya. Ya. Memang itu Pak keluar dengan fatwa MUI gitu Pak. Itulah. Memang kalau itulah masalahnya kalau agamaku ya memang harus nak joleh wa amunya ya kan. Apalagi macam kalau keluarkan edaran kemudian rupanya berbeda dengan real yang ada, itu yang bermasalah. Baik, terima kasih. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.